dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan majelis ilmu ini jangan dijadikan beban ya. Artinya dengan tinggal duduk sholat, dikir wirid, ruwoke, taruh dikir wirid, yang nyampe ke rampung, dikir wirid rampung, pulang dan tenang. Jadi jangan sesi imam memang berburia yang pokoknya pokoknya kamu pokoknya gitu. Selalu apa tadi dengan ilmu gratis. Makanya dalam konteks ini ya, saya berharap ada pertanyaan dan sudah dikirimi pertanyaannya nah, lumayan cukup berat. Cuman ini harus disampaikan dengan tempo yang bersingkat-singkat. Pertanyaannya dua. Pertanyaan pertama agak berat, yang kedua yang berat. Pertama, apakah yang didahulukan korban atau akikah karena dulu waktu kecil tidak beda Allah Subhanahu wa taala. Kami mengatakan kullu tahlul bi akikati, setiap orang yang lahir, bayi yang lahir itu tergadai sampai di akhir poin. Nah, makna tergadai itu apa? Singkat cerita, Imam Ahmad itu berpendapat, maksudnya tergadai itu nek gak ditebus maka berpotensi satu, keberkahan anak itu gak didapat orang tuanya. Dua, nanti nek anak itu jadi anak solih, ngasih syafaat orang tuanya terhalang, gak bisa. Maneman toh jangan punya anak soli mau ngasih syafaat pae kaiso, atau apunten mungkin bapak kita dulu nggak soli, terus hari ini kita memperbaiki diri, gak saya kayak bapak kita, kita kayak syafaat bapak kita tidak bisa juga karena maneman. Makanya ada ulama yang kemudian berpendapat agak longgar, yaitu walaupun kita sudah gede belum pernah diakikoi maka sebaiknya diakikoi. Yang paling utama dalam mengakikoi itu adalah wali kita. Cuman nek walinya nggak ada, mengakikoi diri sendiri tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya tadi kurban karo akikoh, didahulukan mana? Singkat cerita jawabannya Pak, itu udah tak susun rapi jawabannya singkat cerita. Kalau waktunya mepet dan tidak ada duit selain beli satu tok, maka akikoh kurban diutamakan daripada akikoh. Tapi setelahnya dengan harus mengagendakan segera. Jadi jangan ditunda juga. Nah ini misal kurban itu setahun kas, tahun ngarep misal gitu, terus dengan ini didit untuk wedus, wedus itu dibeli untuk akikoh. Tapi karena kurbannya tinggal 2 minggu, 2 minggu. Dengan mengkalkulasi duitnya kita soalnya mau siji tok gitu. Nah, maka beli kambing dibuat kurban bukan akikoh. Lah nek kurban niat akikoh sisan boleh enggak boleh. Kenapa? Karena dua ibadah ini asalnya atau niatnya beda. Yang satu karena kelahiran, yang satu karena hari raya Idul Kurban. Jadi enggak bisa ditumpuk. Ini fikih ini berbeda dengan sholat. Misal pulau kan telat tekone gitu kan. Nah misal waktunya mepet, kalau sholat tahiyatul masjid niat sisan qobliyah subuh boleh dalam sholat. Puasa misal, dengan ketemu Senin, Kemis, salah satunya Senin atau Kemis, dilalah itu pas ayamul bid boleh. Sunah ketemu sunah ditumpuk boleh dengan sifat ibadah yang sama. Nah tapi nek Senin Kemis sisan kodok kosong, puasa Ramadan itu kan wajib, begitu ngutang ya wajib dibayar. Nah membayar puasa Ramadan itu namanya kodok, sehingga puasa kodok hukumnya wajib. Ketika puasa kodok dilakukan terus kalau bojone ayo dek, itu tidak boleh dibatalkan karena puasa kodok hukumnya wajib. Tapi kalau puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah, ditimbali bojone hukumnya wajib. Maka ketika puasa Senin Kemis jam 5:30 kurang 5 meh buka diceluk bojone, maka wajib memenuhi panggilan bojone, posone mokah gitu. Nek bojone ra iso sabar gitu. Jenenge ra iso sabar, timbang kejang-kejang ya toh. Maka insya Allah si istri mendapat pahala puasa sekaligus pahala memenuhi apa yang dimau suaminya itu. Wonten ampun gelo kasih puasa harus itu dari diungkas pon. Nah,
dalam konteks puasa dan sholat sunnah dua ini bisa ditumpuk kalau ketemu, paham ya? Tapi nek wajib ketemu sunnah tidak bisa ditumpuk. Misal kalau orang sholat qobliyah subuh, begitu tekan gini sholat subuh, tak sholat subuh niat qobliyah sisa tidak bisa, harus satu. Nah dalam konteks kurban, dalam konteks kurban dua ibadah ini bentuknya sama, menyembelih kambing salah satunya. Kurban kan bisa menyembelih sapi atau unta, tapi anggaplah sama dalam hal ini menyembelih kambing. Nah hukumnya dua-duanya juga sama, yaitu sunnah. Cuma perbedaan ulamanya, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah mustahab, ada yang mewajibkan, tapi anggaplah sunnah mawon. Maka ada pembedanya, yaitu apa? Sebabnya. Yang satu sebab karena kelahiran, yang satu sebabnya karena Idul Adha. Karena sebabnya beda, tidak bisa ditumpuk, paham? Sehingga harus dilakukan dua-duanya. Nah, panjenengan yang misal bertanya niki, ya, niki pertanyaan saking masjid mriki dikirim kula kali Pak Teguh. Ning kula ya serasa dikandani sing kok sapa ora apa-apa, ora penting juga. Yang penting jamane to. Kali wonge teko ora iki mau. Nah, kan ngoten. Nah, begitu sudah dijawab, maka dua-duanya sebaiknya dilakukan. Cuman begitu waktunya mepet sama Idul Adha dan duitnya ora nyandak yaitu keloro, nah maka sebaiknya dibeli dulu untuk Idul Adha. Nanti pada Idul Adha diagendakan lagi, ya nyeleni lagi. Kayak celengan lemah waktu dipecah nganggo tabung 3 kilo niku lho sing kula sanjake. Nah, ngoten nggih. Pun singkate ngoten. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya ini yang saya bilang abot karena jawabannya banyak banget, tapi nggak apa-apa karena harus dengan tempo sesingkat-singkatnya itu. Bagaimana hukum orang-orang muslim yang ikut membantu potongnya daging? Karena dikhawatirkan mungkin ada najis yang belum dibersihkan sehingga dapat bercampur dengan daging kurban. Sebelum sampai ke situ, kita ke depan dulu. Apa itu? Bagaimana hukum sembelihan orang kafir? Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang kafir itu dibagi dua. Satu, ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Nasrani sama Yahudi. Nasrani itu apa? Kristen Katolik, Kristen Protestan sama Katolik. Nah, kemudian Yahudi gini kok, Yahudi kok. Nah, kalau kita kembali kepada ayatnya jelas mengatakan ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan sembelihan dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani halal buat kamu. Halal buat kamu berarti sembelihan mereka itu boleh. Orang Kristen itu, orang Yahudi kalau nyembelih kita boleh makan. Hanya saja syaratnya, syaratnya pertama dia harus menyebut nama Allah. Misalnya, ngapunten, dengan menyebut nama Allah di surga, sah. Tapi nek nyebutnya selain Allah, dengan menyebut nama Tuhan Yesus, kan bukan Allah atau Tuhan Yesus toh, ya toh, sembelih maka itu tidak boleh. Nek jenengan nggak lihat dia ngomong gitu, maka jenengan menghukumi yang pertama, ngoten sampai pergi, oke. Nah kemudian yang kedua, alatnya juga harus tajam, jadi lagi itu landep. Yang ketiga, menyembelihnya sampai urat lehernya ini tenggorokannya putus, mati dengan baik, betul di kepleknya dengan menyebut nama Allah, Bapak di surga kepluk, itu tetap gak boleh ya. Nah, kemudian bukan hasil dari cara yang tidak syar'i ya, tadi dikepleknya, kemudian disetrum, kadang ada dikum, itu buatan asal niku. Nah, niku nek ahli kitab, tapi nek non ahli kitab, non ahli kitab berarti orang Hindu, Buddha dan seterusnya, maka disebutkan wala taqulu mimman lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafis wa in at'amtumuhum innakum lamusyrikun. Janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan. Nah, ini dijadikan dalil salah satunya sebagai bentuk pengingkaran atau penolakan sembelihan orang yang tidak ahli kitab. Jadi memang tidak boleh. Makanya dengan yang hari ini misal lu cita-cita pengen piknik teng Bali ini kok ahli kitab kebetulan. Dan makanya nek teng niku nek mangan buah-buahan mawon, ora satu ayam gitu kan. Kecuali jenengan pastikan itu warungnya orang Islam. Ngoten nggih, kan kadang ada golek nasi Bali gitu kan, atau golek ayam ketutu. Sing dodol sapa kan gitu. Nek dodol muslim silakan, tapi nek dodol bukan muslim jangan. Ngoten nggih. Nah, iki agama nggih, sampai ini radikal, ini agama. Jadi tidak boleh. Nah, termasuk dengan misal gagas aja piknik ten
Korea, nah teman-teman kan saya ini wonten niku nyalengi arep ini Korea. Korea ada kitab napa mboten? Mboten. Dadi nek tekan ngono nggih, ampun tuku sing bangsa ayam-ayaman, kok sing sembelih niku lho, ayam, kambing, sapi ndak boleh. Gitu pula jenengan ajaran Cina misal gitu. Iki sing dodol sapa? Sing dodol lanang cukrukan wedok kudungan, monggo itu orang Islam. Tapi nek selain itu, maka orang Cina kan agamanya wonten niku. Makanya kita tidak makan sembelihan mereka, nggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali ke sini ya, tentang sembelihan ahli kitab itu boleh, ahli kitab itu menyembelih. Nah berikutnya, lalu bagaimana hukumnya kalau mereka bantu, buat nyembelih, bantu. Nah, hukum asalnya mereka membantu itu boleh, bantu boleh. Makanya saya pernah ngomong mungkin di sini juga, ketika ada jagal, ketika jagalnya pun Islam agamanya, ya harus pastikan dia sholat. Karena seorang muslim itu sembelihannya yang sah itu yang sholat. Walaupun ada khilaf ya, tapi saya lebih condong yang sholat. Nah selain sholat dia juga harus ucap bismillah gitu. Nah tapi nek memang dengan enten nih wong jagal pinter beseti, tapi yo ra sholat, mendingan ampun ken boleh. Ken apa? Ken deseti mawon kan peceli itu boleh. Sebagaimana halnya orang non muslim bantu peceli, bungkusi itu tidak apa-apa selama ya, dalam hal mengerjakannya itu tidak ada hal-hal yang dia lakukan terkait ritual ibadahnya gitu. Jadi pokoknya mau ngewangi gitu aja tidak apa-apa. Nah terus terkait najisnya gimana? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait najisnya maka hukum bersentuhan dengan orang non muslim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu najis ya. Bahasanya orang musyrik, walaupun bisa ya ini pakai kepada orang kafir. Najis di sini dipahami oleh ulama bukan najis secara fisik, tapi najis secara batin. Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qudamah berkata, laisal kafir binajasinil ain. Orang kafir itu tidak najis secara zatnya. Jadi jangan salaman kali wong non muslim tidak apa-apa gitu kan. Awi najasil badan, bukan juga najis badan. Tapi najisnya najis maknawi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yad'uhum, bahwasanya Nabi itu ya sering mengundang mereka, wayajalasuhum dan duduk bersama mereka, wayakulu min ta'amhim, bahkan Nabi makan makanan mereka. Jadi Nabi pernah diundang wanita Yahudi untuk makan kambing guling yang dibakar. Begitu sampai situ ternyata kambingnya diracun. Makanya ada sahabat yang langsung meninggal dan beliau SAW sakit sampai akhirnya ujungnya juga meninggal. Jadi meninggalnya Nabi itu dalam sejarah jarang ditulis, itu sebenarnya karena efek dari racun orang Yahudi. Kemudian wayas tahdinuhum, dan bahkan beliau mempekerjakan sebagian dari mereka, sehingga orang non muslim itu tidak najis secara fisik tapi najis secara batin. Nah, kemudian kalau misal dengan akhirnya khawatir barangkali dia memegang anjing gitu kan, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat apa hukum anjing itu sendiri. Nah, maka disebutkan bahwasanya ulama mayoritasnya Syafi'i, Maliki, Hanbali berpendapat anjing itu najis, tapi disepakatinya adalah air liurnya. Terkait dengan badannya ada ulama yang khilaf. Mayoritas berpendapat najis juga, tapi ada ulama yang khilaf. Yang intinya bahwasanya kalau binatang anjing ini badannya itu kering, itu ada ulama yang berpendapat tidak najis, tapi kalau basah maka mayoritas ulama berpendapat najis. Nah, sehingga kalau memang jenengan lihat orangnya itu megang anjing, nah, misal pasarnya wangi gendong anjing gitu kan, nah itu diminta untuk mencuci tangannya dulu. Nah, berapa kali? 7 kali pakai tanah yang pertama atau yang terakhir. Walaupun nanti ada ulama lagi yang berkhilaf 7 kali itu untuk bejana yang dijilat anjing. Nah, jadi nek fikih itu emang kudu ngoten niku, kudu luwes. Jadi enggak harus kaku, nek kaku banget itu akidah. Nek akidah itu memang jejeg. Surga lawangnya 8, jejeg ya mau 8 gitu kan. Nek surga enek bidadari ya udah itu tok, enggak ada bidadari gitu. Makanya dalam konteks fikih memang ulama itu khilaf banyak gitu kan. Nah, sehingga yang aman ya tetap suruh nyuci tangan 7 kali, terakhirnya ngangge tanah. Iku nek
dengan memberikan beliau kesempatan untuk ikut membantu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak tahu apakah dia memang megang anjing atau enggak? Wong tak orang go kiri niku. Ning jenengan ngerti nek dhek nyung kiri. Nah, ora ngerti dhek pas bangkit dinung kiri atau enggak. Maka apakah kita tetap berpikir bahwa dia itu najis? Nah, ini menarik. Maka dalam Islam prinsip dasar dalam menyikapi sesuatu yang belum jelas itu disebut dengan sesuatu yang subhat atau meragukan. Maka kita harus berpegang pada hukum asalnya. Hukum asalnya pegang apa enggak ya berarti enggak gitu. Misal contoh banyu udan itu maksudnya suci loh. Begitu kemudian tiba ning dalan jenengan bingung. Jenengan melampah ke masjid tak sikile enggak banyu udan. Nah, aku enggak tak wudu neh iki. Lah apa Pak? Lah kita banyu udan. Lah banyu udan najis. Lah kan harus yang lemah. Nah, pertanyaannya apakah tanah itu najis kan gitu? Tanah ternyata diciptakan hukum asalnya suci. Air yang suci ketemu dengan tanah yang suci, maka itu suci. Sehingga ketika jenengan tidak banyudan yang di tanah, maka itu suci. Mung nek misal banyudan niku kemudian reget di sikil, beda ya, najis sama kotor beda ya. Nah, jenengan mencuci kaki saja sebagai usaha untuk menyingkirkan kotoran. Itu aja. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orangnya datang nggak bawa anjing, jangan juga lihat kalau dia megang anjing, maka jangan menghukumi dia bawa anjing. Kembalikan pada hukum asalnya, jangan lihat dia nggak bawa anjing berarti dia nggak sedang atau tadi nggak megang anjing. Jadi nggak usah membebani pikiran dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Makanya Allah berfirman bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita pada sesuatu yang memang kita tidak punya kesanggupan. Ulo kayak contoh meneh. Aku harus untuk kelitian. Biasanya kelitian itu terkenal sebagai pasar maling, kopan. Maka ketika jenengan tidak ngerti malingnya, tidak ngerti barang yang dimalingnya, jenengan tidak boleh mengatakan itu pasar maling. Cukup dikatakan pasar loa atau pasar bekas. Tapi nek jenengan benar-benar menyaksikan ada maling nggawa helm ke satu kios, helmnya jenengan tandane warnane pink misalnya itu, dan kemudian jenengan lihat sendiri barangnya itu, cirinya benar-benar itu ya itu, maka jenengan ketika mau mengatakan itu barang malingan tidak apa-apa karena jenengan menyaksikan. Tapi kalau jenengan tidak menyaksikan kemudian mengatakan pasar maling, maka hakikatnya jenengan sedang menuduh sak pasar itu barang malingan. Nah, tinggal nanti sak pasar itu sing malingan pinten. Nah, sing malingan mung 10%, nah berarti 90% dengan menuduh tanpa bukti dosa. Makanya nanti dalam bab orang-orang yang bangkrut itu salah satunya karena sebabnya waqad qadzafa hada. Dia nuduh tanpa bukti. Nah, maka kaidahnya orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Nah, makanya kita nggak boleh gampang nuduh. Karena kalau sudah keluar tuduhan, maka wajib untuk membuktikan. Nah, jangan kayak sebagian orang menerani apa-apa nanti digebuki gitu kan. Begitu ya mbah-mbah mau naik jalannya nanjak nggak bisa, ada cah cilik lewat, cuma mau aku nduk. Begitu diwangi tanjakannya wis rampung, bocah cilik melayu gitu kan. Begitu melayu, ada saya bengok-bengok, penculik, nah mbah langsung dipoploki plak-plok gitu kan. Nah, tanpa dikonfirmasi, dituduh sebagai penculik anak, tapi tidak punya bukti sebagai penculik. Nah, begitu kemudian dicek ternyata baik nggak bisa nanjak, butuh orang sing nganti. Nah, cah cilik tadi melayu ya jenenge cah cilik, cokok ning dalan kayak gitu ning omah melayu gitu kan. Nah, makanya menuduh itu butuh bukti. Nanti ada kasus lagi di Bekasi, seorang suami pekerjaannya sebagai servis ampli, garap ampli dan workshopnya dan bengkele. Begitu sudah sore wayah mulai bojone meteng tuwa, tak jam mulai ngancani bojoku ning meteng tuwa. Nah, tekan dalan adzan asar, mampirlah dia ke masjid. Begitu mampir ke masjid jamaah wis rampung. Nah, begitu dia parkir motor, ampli yang belum selesai didandani mau ditutukin ning omah niku kan ditali, dicopot taline, digawa mlebu. Mikire engko nek ra digawa mlebu digondol wong. Akhirnya gawa mlebu. Begitu gawa mlebu ra mau salat ya digawa metu to wong dek sing gawa. Begitu ditali motornya mlaku dibengoki karo wong sebelah masjid maling, digroyok wong mati gitu loh.
Nah, itu namanya orang nuduh tanpa bukti. Kan bekasnya ngoten itu bojone nangis-nangis. Soal iki bojoku iki wong saleh ra mungkin nyolong ampli. Nyatane ya wong servisan. Ngoten nggih. Dadi umat Islam ini nek ngerti hukum ngeten iki, oh boten enten wong rusuh saestu. Enggak ada orang gampang nuduh, gampang padu, gampang ngereng. Karena semua yang nuduh harus mendatangkan bukti. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, ketika kita tidak melihat dia bawa anjing atau megang anjing atau dijilati anjing, maka hukum asalnya kembali kepada dia nggak megang anjing, dia nggak dijilati anjing sehingga tetap suci. Nah, oleh karena itu, maka dari hadisnya Nabi SAW pernah mengatakan tak mayuribuka ila malayuribu, tinggalkan yang membuat kamu ragu menuju kamu yang tidak ragu. Kemudian kaidahnya al-yakinu la al-yakinu la yazulu bisa. Yang yakin, keyakinannya itu yang nampak di mata kita itu yang yakin, yang enggak kita lihat itu yang meragukan. Maka yang nampak di mata kita ini yang kita pegang, yang enggak nampak enggak usah kita yakini gitu kan. Nah, sehingga kalau dalam kaidah kesucian berlaku kaidah al-aslu fil asya' at-thaharah. Hukum asalnya segala sesuatu itu suci, layuh kamu bin najasah illa bil yakin. Jangan menghukumi najis kalau tidak yakin. Nah, sehingga ketika orangnya tidak membawa anjing atau jenengan nggak melihat dia bawa anjing, maka kita hukumi dia itu suci. Nah, karena dia itu suci, maka dia bantu-bantu tidak apa-apa. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir terkait dengan pertanyaan ini, pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahasanya innallaha la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim innallaha yuhibbul muqsidin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang non-muslim selama mereka tidak memerangi kamu. Nah, itu kuncinya. Artinya kalau kita punya tetangga non-muslim mau bantu-bantu tidak apa-apa. Bahkan dalam bab daging kurban itu hukumnya lebih fleksibel daripada zakat. Nah, zakat mal itu mustahilnya 8, zakat fitrah mustahilnya 2. Zakat mal mustahilnya 8, salah satunya ada mu'alaf, orang non-muslim yang ingin dilembutkan hatinya. Jadi boleh dengan alokasikan supaya dia belum masuk Islam dan terima dakwah Islam. Itu boleh. Tapi nek ulang tahun dikei zakat mal kok ya ora enek efek apa-apa ya rasa dibutuhke karena wong Islam banyak yang butuh. Nah, tapi nek zakat fitrah itu mustahilnya 2. Mustahilnya 2 niku sinten fakir dan miskin. Nah, sehingga zakat fitrah niku tidak tepat kalau kemudian diwadahi cilik-cilik terus dibalik keneh tiap pintu. Nah, kecuali tiap pintu yang jenengan balik itu orang duwe kabeh supomo. Nah, ini kurang tepat dan banyak masjid yang melakukan ini. Nah, Bapak Ibu dan Rahmat Allah, kalau nanti kok yang masjid ini prakteknya pripun dan pokok mengenai evaluasi piyambak. Nah, tapi nek daging kurban niku ada hadis yang menyebutkan dibagi 2, panganan simpenan. Nah, berarti kembali ke sahibul kurban. Terus kekno wong. Nah, berarti setengahnya digodhong kurban, setengahnya dikek wong. Nah, nanti dalam hadis yang lain, makanlah, sedekahkanlah dan hadiahkanlah. Berarti bisa dibagi 3. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, Nabi itu kurban unta, didongke untane, siji-siji, jirolu dan segala blend. Nah, Nabi gak minta. Nah, jadi bisa juga dikek kabeh, dikek setengah-setengah, dikek sepertiga. Ini menunjukkan fleksibel dalam pembagian. Jadi kalau kemudian panitia mengatakan yang boleh pedus untuk sambil kalau mati setengah, ya tidak apa-apa. Yang penting semuanya saling ridho. Nah, ketika sahibul kurban sudah sembelih, maka hak sahibul kurban disingkirkan dulu. Nah, sisone berarti bisa untuk 2, dihadiahkan dan disedekahkan. Hadiahkan itu berarti bisa untuk orang kaya, sedekahkan itu untuk orang enggak punya. Sehingga niki nek sisone niki dengan kresek cilik-cilik lalu dengan jumroto enggak apa-apa. Termasuk diberikan kepada orang non muslim juga enggak apa-apa. Nah, niki saran ya, tapi boleh diterima boleh enggak wajib juga. Niku nek bisa misal rodok dibedake Islam sing gawe ning masjid ya rodok akeh sithik, sing ra tau nang masjid sithik dikurangi sithik, sing non muslim yo dikurangi meneh sithik. Dadi nek cara dikreseki misal ya sak kresek setengah kilo, sing gawe ning masjid ya setengah kilo, sing ra tau nang masjid sekilo, sing non muslim setengah kilo ae gitu. Misal ning enggak wajib kayak gitu. Dengan kodoknya ya ora apa-apa, yen ra bingung gitu kan. Nah, atau misal nanti sing gawe ning masjid ditengeri, kok
dikai daging sak kresek mungkin ditambahin balungan. Ini mung teknis ya. Artinya teknis menghargai bagaimana orang itu semangat ke masjid gitu. Nah, di sini ada fleksibilitas Pak Bu, semuanya boleh dikasih. Nah, kemudian nanti sisone daging itu nih wow, ada kulit, ada kepala, ada macam-macam, ya, maka pilihannya boleh dihadiahkan, boleh disedekahkan. Nah, dihadiahkan itu berarti boleh kepada orang kaya, misalnya dengan kayak lurah, ini lurah apa tadi? Gilingan, nah, lurah gilingannya celuk rah tak kei ya, itu dihangsal. Atau kemudian kayak Pak RT dihangsal, tapi lampung saya nih, nah, ini mau pendapat pulau nih. Langkung saya ini, tapi ini enten TPA bener. TPA-nya cuma Ramadan. Oh, cuma Ramadan. Kalau ini pas ngajar TPA zaman tahun dia gaji saya ketemu. Terus belum lama tahun 2020-an sekian itu saya tanya ke guru TPA di masjid yang saya ngajar dulu 1 second. Nah, terus masjid seberangnya saya tanya 250. Nah, kami yang ke guru TPA. Oke. Nanti dihadiahkan buat mereka bisa, atau fakir miskin dicari kemudian dikumpulkan nih buat kalian semua beli, atau kemudian yang mau dicel-cel didum lagi ya nggak apa-apa, ya nggak boleh kayak dijual tidak kayak panitia nggak boleh. Itu enten masjid praktek pun. Ini 2 pertanyaan yang ditanyakan sudah saya jawab dengan tempo secepat-cepatnya, mudah-mudahan dengan paham. Ada yang mau nanya lagi ya? Ya ternyata belum mantuk, monggo. Enggak apa-apa, yang penting soal korban dong. Betul korban perasaan deh. Mudah-mudahan yang belum tahu berapa itu bukan saya. Tapi kebanyakan yang betul-betul tahu. Tentang bid'ah. Oh bid'ah, oh berarti bukan korban. Sebenarnya apa yang tidak boleh sholat itu berdosa tidak. Bagi tempat saya itu mereka sama dengan Pak. Musola, panut buat ini ya. Yang di tempat desa ini yang musola, makanya di tempat saya. Dan kan di sana itu mengadakan saben malam Jumat yasinan bersama gitu loh. Nah, 2 orang itu tidak mau datang karena aku bid'ah. Dan orang bingung bid'ah itu apa? Pelanggaran apa gitu. Nah, bro. Siap. Jadi pertanyaan memang benar-benar beda ya, bukan korban. Siap, nggak apa-apa. Itu penting juga. Jadi umat manusia itu akan senantiasa digoda setan untuk menemani dia ke neraka. Godaan paling tinggi itu kesyirikan. Nah, begitu dia selamat dari sini, godaan di bawahnya itu adalah kebid'ahan. Nah, kebid'ahan itu sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Jadi nek ngapunten nggih, niku subuh-subuh cek enek niku wau hantu-hantu teng plecek niku wau to. Nah, itu menurut ulama tadi itu dosanya cek luwih gede ahli bid'ah. Kenapa? Karena ahli bid'ah itu rumangsa ora salah. Nah, tapi nek mereka yakin salah, ngerti nek itu salah. Dan mungkin hati kecilnya berpikir suatu ketika aku harus bertobat, ngoten. Tapi nek ahli bid'ah rumangsa ora salah, bahkan rumangsa bener. Nah, bid'ah itu apa? Nah, bid'ah itu adalah Nabi pernah mengatakan man amila amalan falaysa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang kemudian beramal, amalnya tidak pernah tak contohkan, ya dia ditolak. Berarti amal yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Sehingga Nabi nanti mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah, yang paling benar dari semua perkataan itu adalah kitabullah Quran. Wa khairul huda huda Muhammad, dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara yang paling berjelek itu yang dibikin-bikin, enggak pernah ada dalam syariat dulu, tiba-tiba ada digawe-gawe. Kemudian wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sing digawe-gawe ora nek asale itu namanya bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolalah, kabeh bid'ah itu sesat. Wa inna kulla dolalatin finnar, kabeh sing sesat itu nyemplung neraka. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ada kaidah 2. Niki nek jenengan pegang, buang penak banget, enggak usah hafal hadis banyak, cukup 2 niki. Apa itu? Yang pertama, orang hidup itu kan tujuannya ibadah, gitu. Jelas. Kalau khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kita itu enggak hadir di dunia itu kecuali untuk ibadah. Nah, enek sing ngomong aku hadir di dunia untuk mencintaimu bel gitu kan. Hadisnya jelas orang ngono, ayatnya punine enggak ngono, kon ibadah gitu kan. Artinya kalaupun harus mencintainya sebagai pasangan, ya kudu bareng-bareng ibadah.
awalnya sholat gara-gara nikah BDR atau sholat itu jenenge orang ngajak baik gitu loh nggih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Umar pernah telat sholat. Bapaknya mengidentifikasi Bapak Ibnu Umar itu sinten? Bapak Ibnu Umar itu sinten? Ibnu Umar itu berarti anaknya Umar, berarti bapaknya yo Pak Umar. Umar sinten? Umar bin Khattab. Pak Umar bin Khattab ini mengidentifikasi. Kowe tak durunge nikah sregep salat. Bareng wis nikah, kowe ning masjid telat. Telat lho, mboten ra salat, telat lho, telatan. Pegatan bojomu. Langsung ngoten. Bapaknya galak memang. Nah, maka ketika pun konteksnya nikah, maka juga harus kemudian mendukung ibadah. Jadi harus lebih baik gitu loh. Makanya jenengan nek dipamiti kalih putrane, Pak, kayakku ana sing arep ngelamar aku. Lah sapa? Mbuh aku dhewe ra mudeng lho, ora cetha. Kudu cetha. Anake sapa pae ngendi, salat ora harus cetha gitu. Nah, maka kembali ke situ. Ibadah itu dibagi dua. Nah, ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang ada tata caranya. Nah, ini namanya ibadah khusus. Ini yang kemudian kita kenal ibadah dalam arti ritual, sholat, poso, haji, umroh, kurban. Nah, kemudian yang kedua ibadah ghairu mahdoh, yaitu semua perbuatan di luar ibadah mahdoh yang kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Contohnya apa? Kerja. Contohnya apa meleh? Pak? Mancing. Mancing nek niate golek nafkah anak bojo ora nyolong bisa masuk dalam ibadah ghairu mahdoh. Kerja contohnya iki, kerja. Nah, maka mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, yang mahdoh ini kita kenal sebagai ibadah ritual, yang ghairu mahdoh kita kenal dengan muamalah. Nah, dalam ibadah ritual ini kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tahrim illa madalla dalil ala wujubiha. Iku tarape. Nah, terjemahannya hukum asal ibadah ritual itu ndak boleh sampai ada perintahnya. Nanti nek ada perintahnya lakoni. Jenengan sholat subuh kenapa? Karena diperintah sholat subuh. Jenengan somben korban kenapa? Karena ada perintah kurban. Kenapa kurbannya tanggal 10 sampai 13? Ya karena perintahnya tanggal segitu. Makanya Nabi pernah melarang atau meminta dikurbankan lagi ketika itu disembelih sebelum sholat, nggak boleh gitu kan. Atau kemudian dilakukan setelah hari tasrik ya nggak boleh gitu kan. Nah, niku ibadah ritual. Nah, dalilnya tadi yang saya bacakan, man amila amalan falaysa lahu amruna fahuwa raddun. Sapa sing ngamal ritual nggak pernah tak contohkan maka tertolak. Nah, ibadah ritual niku enten cirine, bacaane khusus, tata carane khusus, jumlahnya khusus, dinone khusus. Wah, ada khusus kayak niku udah berarti niku ibadah ritual. Nah, kemudian berikutnya ibadah ghairu mahdoh itu yang kita kenal dengan muamalah. Muamalah hukum asalnya dikatakan oleh ulama fikih al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu kabeh boleh illa madalla dalil ala tahrimiha sampai datang dalil yang melarangnya. Kerja hukum asalnya boleh dengan kerja apa wae boleh. Tapi nek kerjone jelas di tempat yang haram, berarti kan jenengan mendukung keharaman, berarti tidak boleh. Contoh, jenengan jadi satpam boleh, satpam ning gone siksen tidak boleh. Ya toh. Jenengan jadi pengaman ya dan satpam enten napa niku bodyguard boleh. Tapi membodyguardi hantu-hantu tadi tidak boleh. Ya kan enten tau sing ngawasi to, nek ana sing aneh-aneh dhek siap bergerak ngoten niku to. Jangan ngerti kok, ngerti kok. Kula yo ngerti ning yo waduh ngerti. Itu enggak boleh itu memfasilitasi ya jenengan ikut ormasnya apa namanya berbuat yang baik, misalkan zaman biyen nenek syarikat Islam gitu kan, bicarane wong Islam itu menjadi pedagang, bicaranya orang Islam itu terliterasi untuk merdeka dan seterusnya zaman dulu. Boleh. Tapi nek jenengan melu ormas, intine mau rebutan lahan parkir, gontok-gontokan, jaluk turahan iki ndak boleh. Muamalah, termasuk muamalah soal makanan. Hukum asal semua makanan boleh sampai datang larangan. Jenengan mau makan apa? Mau makan sukun. Ada enggak larangan makan sukun? Enggak ada, maka boleh. Jenengan mau makan kesemek, kalau ingin kalau tubuh kesemek, boleh, nggak ada larangan makan kesemek. Anggur boleh, nggak ada larangan makan anggur. Tapi begitu kesemek anggur kok terus dadek keciu,
Berarti pelarangannya soal memabukkan. Maka dua kaidah ini dengan pegang Pak, tanpa harus dengan hafal banyak dalil, insya Allah aman. Pertanyaannya saat ini dari pertanyaan dengan tadi, nomor yasinan, itu muamalah apa ibadah, Pak? Ini tak ajari lu, masa itu dong. Yasinan itu muamalah apa ibadah? Boten no, bacaannya khusus. Nek muamalah cobi Mang Sanjang buat diganti mau soal Al-Baqarah, kira-kira kowe gelem ra? Mesti ra gelem. Artinya kalau bacaannya khusus, waktunya khusus, harinya khusus, tempatnya khusus, caranya khusus, itu ibadah. Nah ibadah harus datangkan dalil. Maka kenapa nyontokin apa mulai? Ayo ndang nyontokin apa mulai? Anteni. Wallah. Kamu mulai dengan contohnya, enten mulai mboten? Sampun niku tok. Niku tok. Nah, contoh meneh. Nyadran nyekan. Yo ngoten nopo ya bid'ah itu kan. Komentar-komentar jasa mata itu kan. Ya tadi kita harus memahami ini apa nyadran itu napa? Kuwi sosok ya radong, nyadran itu napa? Nyadran nyekar. Nyekar tanggal tertentu, gitu. Berarti kan waktunya tertentu. Nah, itu masuk bukan muamalah, itu ibadah. Kalau ibadah butuh dalil, enggak ada, nah, berarti nggak usah dilakukan. Karena nanti orang sing itu nyadran itu dia punya keyakinan nek enggak disadrani mengko baik ini baik ngono. Nah, itu kan sudah diikuti dengan keyakinan. Contoh meleh, yai nek sedo niku enten nyewu dibelehke wedhus. Menyembelih itu bagian dari ibadah. Kenapa dadak dino 1000? Kenapa ora 1500? Nah, karena emang kudu 1000 nek ora 1000 ora tenang baik. Nah, di situ ada keyakinan itu berarti masuk wilayah ibadah. Ketika wilayah ibadah butuh dalil. Nah, ngoten. Tapi nek mung misal ora kudu 1000 nggih, 1200 tak belehke sapi. Wah, mergo anak putune nglumpuk. Nah, ndak apa-apa. Tapi nek kudu 1000, kudu pira? 7 dino, kudu pira? 40, kudu 1000. Nah, itu berarti sudah masuk wilayah tertentu yang ditetapkan, tak boleh. Butuh dalil. Ngoten. Nomele misal contohnya mana Mas? Yang sering saya contohkan misal di daerah Sukoharjo dulu nggih, mudah-mudahan mesti babat pite. Itu ning kampung niku sepakat nek wong meh nikahke putrane karo calone kan ngubeng wit ringin dengan tenter sendang niku. Nah, ngubeng iku namanya tawaf. Tawaf niku ibadah. Ngubeng ringin berarti itu ibadah, mboten muamalah. Nah, maka hukumnya enggak boleh sampai ada dalil. Ada enggak dalil? Silakan kamu ngiringin ben nikah barokah nenten. Nah, karena enggak ada boleh. Belum lagi nanti masuk ke wilayah kesyirikan. Jadi semua bentuk perbuatan nanti tinggal kategorikan. Karena kita intinya itu ibadah. Nah, ibadah itu kan ada dua, mahdoh dan ghairul mahdoh. Nah, mahdoh ini ada dalil, butuh dalil, laki digarap. Nek nggak ada dalil jangan dilakukan. Nah, yang muamalah ini kalau nggak ada larangannya silakan. Jangan mau ngunjuk minum, hukum asalnya boleh. Nopo mawon dengan ombe angsal, hukum asalnya. Tapi begitu kemudian kita lihat larangannya ada, oh nggak boleh minum yang memabukkan, ya nggak boleh, ngombe banyu gendeng nggak boleh. Nah aku orang ngombe banyu gendeng, aku ngombe banyu kalen itu orang. Nah nanti ada larangannya, la dororo wala diroro. Makanan atau minuman yang kita makan nggak boleh berbahaya buat diri kita dan membahayakan orang lain. Nah ngombe banyu kalen, aku warnai mencret, ya berarti nggak boleh minum air selokan atau air sungai yang tidak diolah dan seterusnya. Makanya ini ada fikihnya dan semua jadi terkumpul di dua kaidah niki lho. Nanti nek dua kaidah niki clear, aman, paham, insya Allah mudah. Dengan ketika ndelok nek wong ngumpul kae ubengi kuburan karo la ilaha. Berarti iki bacaannya khusus. Nah, kemudian tempatnya yang khusus. Berarti ini ibadah, bukan muamalah. Nah, karena ini ibadah, enek enggak dalile nek kudu ngono kuwi nek kuburan kuwi. Enggak ada. Berarti ini keliru. Nah, ngoten. Jadi hidup itu simpel nek dengan paham kaidah dua ini. Pripun? Oke, clear? Aman. Ini kulo sing kula bahasakan tadi dengan sholat subuh gitu. Ampun kesesok mundur, lenggah kalih wiritan angsal, syukur-syukur kalih ngobrol niku nggih langsung saya. Oh kesane aku begitu balik langsung melayu ngono. Kayak ngopo emang aku setan ngono gitu. Nggih. Sesuk nek sing melayu niku dicekeli sik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan benar-benar saya selalu mencontohkan pentingnya kita belajar karena yang kemarin saya sebutkan itu loh, ada mbah-mbah umur 75 tahun udah sepuh, panjenengan yo sepinten tak menika? 89. Wah, malah luwih tuwa. Niku sanjang nek wirite khusus niku iso
Marai digoleki Gusti Allah, engko nek kula mau meh melu-melu ning maca ngomongnya ra entuk ndak Gusti Allah bingung. Nah, itu kan kaya-kaya hebat ning jane niku luput ning lupute yo tur waduh karena yang dibicarakan itu Allah. Wong nek kita dibicarakan kleru kita ra trimo, apa meneh Gusti Allah tentu tambah Allah itu murka sama orang-orang yang seperti itu. Dan jangan sampai kita salah itu kok malah di akhir waktu di mana sebentar lagi kita menghadap Allah. Nah, makanya pentingnya ngaji, sharing, ngobrol itu biar kesalahan demi kesalahan yang pernah kita lakukan itu kita tinggalkan. Jadi kesalahannya orang mau ora salat. Wong salat pun yo sosok enek sing salah lho. Allahu Akbar, ngene iki ngopo? Enten lho. Enten dihubung-hubungke ngenten. Enten sing Allahu Akbar dikek samping. Kula tekoki ngopo Mas dadak ngono? Iki ben cedhak karo atiku. Lah kok dadak ngono ora mbok lebokke wae ngene malah entel tambah cedhak. Lho tenan lho. Kita beribadah itu enggak boleh reko-reko. Kita harus benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Mbok bilih mengatakan mudah-mudahan bermanfaat.